selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan memprediksi bintang Aries tentang asmaranya. Apa yang akan terjadi di dalam waktu dekat? Semoga baik ya, harapan saya semoga baik. Dan di sini nanti prediksinya general, tidak bisa mengcover semua energi dari orang-orang yang di dalam naungan bintang Aries. Jadi prediksi ini nanti mungkin ada yang cocok untukmu, juga mungkin ada yang bertolak belakang untukmu. Jadi mohon dimaklumi. Ketika ada yang cocok di sini, coba ikuti nasihat-nasihatnya ya. Mari kita kocok dulu. Untuk Aries terkait asmara. Apa yang akan terjadi di dalam waktu dekat untuk asmara? Ada kartu move on. Selanjutnya asmara Aries ada kartu pertengkaran. Ada kartu kebangkitan atau kesadaran. Selanjutnya ada kartu kemitraan. Kemudian ada kartu konsultasi, pertimbangan. Jadi seperti ini ya, Aries. Hubunganmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin juga hubunganmu sudah terputus, atau hubunganmu dalam proses untuk terputus. Dikarenakan di sini ada simbol kamu harus move on terhadap apa yang sudah kamu lakukan, terhadap apa yang sudah terjadi. Dikarenakan ketika kamu bisa move on darinya, akan ada kondisi yang lebih bagus lagi. Atau ketika kamu tidak bisa move on, kamu ibaratnya sudah menutup pintu untuk kehadiran orang lain, karena pikiranmu terlalu dipenuhi oleh nama dia. Ya, sekalipun mungkin dia menyakitimu, ketika kamu masih teringat padanya, teringat rasa sakit hatimu kepadanya, itu sama saja kamu sudah menutup pintu kehadiran orang lain untuk dirimu. Makanya di sini kamu disarankan move on lah dari dia ketika memang hubunganmu sudah berakhir. Semoga hari esok lebih baik lagi. Nah, tapi di sini kamu masih saja bergulat dengan pikiranmu, dengan rasa bencimu. Kamu marah, amarah, emosi kepada dirinya, dan itu tandanya kamu bisa belum move on. Nah, kalau kamu nggak bisa move on, tentunya kamu juga sulit loh ya memiliki asmara yang bagus ke depannya. Dan ini juga buang-buang waktu untukmu. Untuk apa mikirin seseorang yang sudah menyakitimu? Untuk apa bertahan dengan bayang-bayang dia? Kamu buang-buang waktu. Sedangkan kamu harus berpacu dengan usiamu. Lekaslah move on. Walaupun move on itu tidak semudah apa yang seperti saya ucapkan. Tapi setidaknya bukalah hatimu untuk orang lain. Dan disinilah kamu perlu kesadaran, kebangkitan untuk asmaramu ke depannya. Harus ada kebangkitan di sini. Kalau kamu terlalu asyik amarah pada dia, memuncak setiap hari, mengingat apa yang sudah dilakukan terhadapmu, ya pada akhirnya itu bukan kesadaran. Ketika ada kesadaran, kamu bisa legowo menerima apa yang sudah diperbuat dia kepadamu. Saat kamu legowo, di situ sedikit demi sedikit rasa sakit hatimu akan pupus. Tapi kalau kamu masih berontak saja terhadap apa yang sudah dilakukan, kenapa sih kamu kok tega melakukan kepada saya seperti ini? Yang pada akhirnya ya kamu akan sulit untuk legowo. Makanya di sini bangkitlah, introspeksi diri, jangan terlalu menggenggam erat apa yang sudah terjadi. Bangkit untuk mencari pencerahan, ya, bangkit untuk mencari pencerahan. Dan disinilah ada seseorang yang akan datang kepadamu, atau orang ini sudah pernah kamu kenal. Bisa dikenal karena kamu terhubung dengan pekerjaan atau terhubung dengan sesuatu hal, tapi di sini kayaknya ada hubungan dengan pekerjaan. Kamu mengenal seseorang tersebut. Dan hubungan ini juga bisa LDR. Jadi
hubungan ini banyak kemungkinan ya, kemungkinan kamu terhubung dengan pekerjaan, kemungkinan kamu kenal melalui LDR dan lain sebagainya. Akan ada kondisi-kondisi yang seperti itu di dalam hubungan asmara. Tapi di sini diingatkan, pertimbangkan kembali ketika kamu ingin menjalin hubungan dengan orang tersebut. Nah, ketika ada kartu pertimbangan, pastinya ada sesuatu kondisi antara baik dan buruk yang melatar belakangi orang yang kamu kenal ini. Mengapa harus dipertimbangkan? Karena segala keputusan itu ada konsekuensinya. Di sini masih mengawali sebuah hubungan, kemungkinan masih bersahabat saja. Tapi hubungan ini bisa lebih dalam lagi. Sebelum lebih dalam, pertimbangkan baik buruknya, latar belakangnya, karakternya, kemapanannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang namanya orang berpacaran, apalagi pacaran udah usia dewasa, bukan lagi untuk senang-senang, tapi untuk gimana agar hubungan ini bisa sampai ke pernikahan ya. Makanya di sini pertimbangkan baik-baik dalam hubunganmu. Apalagi kamu pernah gagal dan pernah kondisi yang masih belum begitu move on, yang membuat kamu agak asmaramu menghadapi kondisi-kondisi yang kurang bagus. Kemudian mengapa sih kamu disuruh mempertimbangkan terkait dengan orang yang bersahabat denganmu ini? Ada sesuatu apakah ya? Mari kita buka di sini. Apa yang membuat harus dipertimbangkan terhadap orang yang sedang bersahabat denganmu ini? Karena apakah? Karena ini ada simbol mungkin dia pelit kepadamu, atau mungkin dia menyimpan sesuatu di belakangmu, atau tidak ada kejujuran, ada sesuatu yang disembunyikan ya. Ini ya selanjutnya. Tapi di sini kamu dengan dia nyaman teman-teman. Ya, kamu dengannya ini nyaman nantinya. Ada simbol cangkir 3. Ada simbol cangkir 3. Ada simbol bersulang. Yang kemungkinan kamu ada usaha untuk serius dengan orang yang kamu kenal ini. Walaupun di sini ada pertimbangan di mana dia mungkin orangnya pelit, mungkin juga dia menyimpan sebuah rahasia kurang terbuka kepadamu. Tapi di sini kamu nyaman dengannya. Selanjutnya, untuk hubungan selanjutnya masih belum tahu. Ada simbol wanita membuka pintu gerbang, mata tertutup, di depan ada pedang. Yang artinya, kamu sudah memulai membuka hatimu untuk bisa bersamanya, untuk bisa lebih dekat dengan orang yang baru ini. Tapi di sini, untuk hubungan yang lebih lanjut, masih tanda tanya di sini. Kamu masih khawatir hubungan ini akan saya bawa kemana? Dikarenakan masih ada trauma dari kejadian masa lalu ya. Jadi di sini teman-teman, trauma itu kadang-kadang membuat jadi penghalang untuk maju. Kamu harus menyadari ya, yang namanya hidup itu selalu ada masalah. Ketika masalah itu sudah usai, ambil hikmahnya. Jangan selalu digenggam setiap menit, setiap detik apa yang sudah terjadi di dalam hidupmu yang melampaui itu malah membuat kamu kekhawatiranmu terlalu berlebihan, yang pada akhirnya ketika kamu melangkah ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, yang akhirnya jalan di tempat. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, setiap manusia ini memiliki masalah ya. Kalau ada masalah, coba segera cepat diselesaikan, dicari jalan keluar, kemudian ambil hikmahnya dan move on. Dengan move on, kamu bebanmu akan lebih ringan lagi. Tapi kalau kamu masih mengingat terus yang terjadi, bebanmu akan semakin banyak karena masalah yang lalu masih kamu ingat. Belum lagi ada masalah baru lagi, masalah baru lagi, masalah baru lagi. Pundakmu ini lama-lama nggak kuat untuk menanggung masalah yang kamu hadapi. Jadi begitu ada masalah, dicari solusinya, jalan keluar, diambil hikmahnya, dijadikan pembelajaran, sisanya dipupus.
jangan digenggam. Dengan begitu hidupmu agak lebih ringan, jadinya tidak ada terlalu khawatir untuk melangkah ke depannya. Ya, seperti itu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi bintang yang lain.